Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringi salam, semoga senantiasa Allah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak, guru-guru kami, hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sembari kita beriktikaf, kita mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita yang merasa bahwa pelajaran itu adalah kurang dan masih begitu lemah kita pahami hikmah dibalik daripada syariat itu sendiri. Oleh karena demikian, malam ini kita sambung sedikit lagi apa yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu berkaitan dengan peralihan milik atau harta orang meninggal itu kepada ahli waris yang hidup saat orang yang meninggal itu meninggal. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa secara menyeluruh dan secara keseluruhan ada 4 hal yang wajib kita pahami berkaitan dengan pengalihan peninggalan orang meninggal kepada orang yang hidup. Yang pertama harus kita pahami apa saja yang ditinggalkan oleh si mayit. Baik itu yang ditinggalkan harta atau bahkan juga beban hutang, baik hutang dengan manusia maupun hutang dengan Allah, begitu juga dengan pesan-pesannya, yang pesan itu tidak melenceng daripada apa yang telah disusun dan dirumuskan oleh syariat kita. Bukan pesan seperti apa yang pernah diingat dan dipikir serta daripada rekayasa atau pemikiran akal manusia tanpa merajuk kepada ketentuan agama. Setelah kita tahu berkaitan dengan peninggalan tersebut, terutama harta, maka itu harus kita tahu harta itu berpindah kepada orang lain secara otomatis. Ada yang berpindah kepada orang lain karena pesannya yang disebut dengan mendahulukan maksiat atau wasiat. Ada yang mengalih kepada orang lain karena itu membayar daripada hutang karena sudah duluan dipakai saat ia hidup. Ada hutang itu sangkut paut dengan sebab dibuat oleh almarhum sama waktu hidupnya. Ada yang sifatnya itu adalah beban yang Allah pundakkan kepadanya dan ada kaitannya dengan benda dan hartanya, tapi tidak dilakukan, dan ini disebut dengan utang dengan Allah. Allah bebankan bila sudah ada kemampuan daripada sisi finansial dan harta, kamu wajib untuk melakukan haji. Apabila kamu sudah mencapai batas-batas tertentu dalam memiliki kekayaan dan perhitungan panennya atau perhitungan haulnya, kamu wajib untuk mengeluarkan zakat dengan kadar yang Allah tetapkan.
kepada orang yang telah Allah tunjukkan. Kita sudah melakukan zakat, tapi bukan dalam kadar yang Allah tetapkan. Kita sudah menyerahkan zakat, tapi bukan kepada orang yang telah ditentukan oleh agama, kemana-mana suka kasih saja, sama dengan belum kita lakukan. Itu juga wajib untuk diselesaikan kembali. Begitu juga yang lain-lain menyangkut dengan hutang dengan Allah. Fidyah puasa, kafarat sumpah, dan kafarat dihar. Semua yang harus dilakukan. Tapi bila tidak dilakukan, terkait dengan perbuatan itu harus ditebus dan dibayar dengan uang. Itu berkaitan dengan harta. Sisanya adalah milik kepada ahli waris. Itu sudah kita gambarkan sejenak. Penting untuk diketahui siapa ahli waris. Itu faktor yang kedua. Dan berapa hak ahli waris. Itu masalah ketiga. Dan bagaimana cara membaginya. Itu persoalan keempat. 4 persoalan inilah yang harus untuk kita selesaikan. Malam ini kita baca sekilas berkaitan siapa ahli waris. Tidaklah dalam satu ketika semua orang yang ada sebab untuk saling mewarisi itu menjadi ahli waris. Saat seseorang meninggal, tidaklah semua orang yang ada sebab untuk mewarisi menjadi ahli waris. Sebab mewarisi ada 3. Karena sebab hubungan kerabat, sebab karena perkawinan, dan sebab karena pemerdekaan budak. Hanya 3 sebab. Sebab-sebab yang lain sudah kita sampaikan itu tidak termasuk menjadi saling mewarisi. Sebab tabani tidak saling mewarisi. Sebab anak angkat, sebab karena ridha, karena susuan tidak saling untuk mewarisi. Sebab karena musyawarah jadi bisan ataupun menjadi anak, itu anak tiri atau anak isteri, tidak saling mewarisi. Dan itu semua tidak hanya hubungan kerabat. Dan tidak semua yang ada sebab dengan 3 sebab tersebut dalam satu kondisi menjadi ahli waris. Mereka menjadi sebab mewarisi, tetapi tidaklah setiap saat meninggal orang yang meninggal ia jadi ahli waris. Andai kata seluruh ahli waris ada, maka yang menjadi orang menjadi ahli waris hanya 5. Seperti yang kita sampaikan pada minggu yang lalu. Anak perempuan, anak laki-laki, ayah si mayit, ibu si mayit, isteri si mayit, atau suami si mayit. Hanya itu. Lantas kalau salah satu di antara mereka tidak ada atau tidak ada semuanya, barulah lihat kepada siapa lagi yang menjadi ahli waris. Belum bicara berapa hak mereka. Tanpa mengenal siapa ahli waris, penetapan ahli waris yang fasid itu adalah perbuatan yang sangat keliru dalam agama dan memberikan sesuatu yang bukan haknya kepada orang yang tidak punya hak untuk mendapatkannya. Termasuk masalah ini menyangkut penetapan ahli waris. Ada yang kadang-kadang dalam hukum perdata, sebelum meninggal kita sudah menetapkan siapa ahli waris atas saya. Dan itu adalah dibukukan secara permanen. Begitu meninggal baru dibuka. Ada seorang yang meninggal dunia, ia sudah menetapkan yang menjadi ahli waris adalah anak angkatnya. Dan itu sudah ditetapkan oleh almarhum saat ia hidup. Dan itu ada dipegang oleh seorang yang ia
adalah sebagai pembuat akta atau PPAT. Dan akibatnya apa? Dan itulah yang dianggap ahli waris. Kemudian juga kita, begitu meninggal, harus ada penetapan ahli waris. Dengan sebab kedudukan-kedudukan tertentu, harus ada penetapan sebagai ahli waris. Ditetapkanlah ahli waris. Kalau penetapan ahli waris hanya sebahagian, itu fasid. Misalnya yang menjadi ahli waris isteri, anak. Anak perempuannya misalnya. Dan isteri. Ayah tak dimasukkan. Ibu tak dimasukkan. Padahal dia masih hidup. Kalau tidak ada ayah berpindah ahli waris siapa? Tentu saja kakek. Kalau ada ayah, kakek bukan ahli waris. Ditetapkan tidak seluruh ahli waris. Itu fasid dan itu zalim. Bahkan juga musyawarah ahli waris. Dengan jalan dalam rangka untuk bagi sama rata, atau dengan islah, atau dengan damai, atau dengan perdamaian. Apabila tidak seluruh ahli waris dihadirkan, itu juga apa? Fasid. Kalau fasid sama dengan zalim. Hak orang yang tidak dihadirkan, ia adalah tidak halal walaupun kecil. Karena mengapa? Penggabungan dan percampuran hak kepada ahli waris terjadi secara otomatis, tak perlu harus ada akad syirkah. Itu terjadi secara otomatis. Karena Allah telah menetapkan, andai kata seorang meninggal dunia berpindah harta kepada yang lainnya dengan kadar yang berbeda-beda, maka itu tanpa perlu harus akad, ijab kabul atau musyawarah atau pernyataan atau penulisan, itu sudah berpindah hak kepada masing-masing orang. Sama dengan ada satu dompet harganya 10.000. Ini adalah bagian dari 10.000 itu kepada seluruh ahli menurut kadar masing-masing. Tidak hanya pada dompet. Kalau demikian, apakah ini bisa disebut bahwa ini hak anak, ini hak isteri, ini hak, sebelum untuk dihitung semuanya dan diperjelas hukumnya, semua adalah ada campur di situ. Bak motor na milik mendum-mendum hinan. Yang mentemang di tengah na milik hinan. Yang mentemang sepernam na hinan. Yang mentemang seperlapan na hinan. Bak motornya mendum. Bak tanah menancit. Bak nehun menancit, bak kedai menancit, bak mandum-mandum daripada juzuk-juzuk peninggalan, itu semuanya milik orang ramai. Otomatis, kalau milik orang ramai yang sudah beralih secara otomatis tanpa ada dengan membuat sebuah akad, maka mengelola sesuatu yang ramai. Apakah mereka tahu di situ ada haknya atau tidak? Apakah mereka tahu besaran haknya atau tidak? Maka di situ siapa mengelolanya, dia mudah terjebak kepada penyimpangan. Kalau dia terjebak kepada penyimpangan, maka akan dia perbuatannya menzalimi hak orang lain. Tanpa ridha orang tak pernah bisa lepas. Karena berpindah itu secara otomatis, maka kebiasaanlah masyarakat, bila isteri meninggal dunia atau suami meninggal dunia, lantas semua itu dikelola oleh pasangannya. Meninggal suami, semua tidak dibagi-bagi dulu, duduk bersama dengan ibu-ibunya. Dengan sebab dan alasan mama itu kan belum ada yang tanggung jawab. Kami juga harus memberikan kepada mama. Kalau demikian, biarlah kami itu tak perlu dibagi. Okey, dengan anak-anak itu. Tapi siapa jamin bahwa mamanya itu berapa hari lagi usianya? Karena sudah beralih tadi.
daripada orang yang meninggal, bukan hanya kepada isteri dan anak saja, tapi harta itu sudah beralih juga dengan kadar yang tertentu kepada ayah si mayit, mak tuan daripada rumah gedanya, ibu si mayit, ibu mertua daripada isteri si mayit, mamak dari anak-anak. Mereka tak pernah terhalang. Nah, kemudian meninggal ibunya, hak ayah si mayit ada dalam kumpulan harta tadi. Sedangkan si ibu yang mengambil pusaka bukan ayah mertua. Harta bak si ibu yang mengambil pusaka anak atau anak dia dan ayahnya dan ibunya. Ayahnya dan ibunya tidak punya hak mengambil pusaka daripada harta daripada menantunya. Dia tidak punya hak di situ. Tapi dia punya hak pada harta anaknya, itu isterinya. Nah, kalau saat itu dibagi, berapa harta yang harus diberikan kepada ayah mertuanya atau nenek mereka, ayah daripada ayahnya. Ayahnya itu belum tentu yang menjadi ahli waris cucu yang ini. Dia punya paman-paman mereka yang masih anak daripada ayahnya. Berpindah lagi ke sana, walaupun sekecil apapun. Lantas timbullah permasalahan yang rumit, yang susah untuk dibersihkan dalam keluarga. Syubhatnya bersambung-sambung. Akibat tidak diperjelas, karena milik itu tetap berjalan terus ke sana. Selama dia pakai itu tidak pernah untuk dia mendapatkan legalitas kepada orang yang punya hak tersebut. Inilah terjadi syubhat dalam keluarga. Karena meninggal tak bersamaan. Hari ini paling-paling dia bapa dan ibu meninggalkan harta sekian. Bapa dan ibu siapa duluan meninggal? Tak tahu lagi. Bagaimana untuk dipisahkan? Saat meninggal bapa siapa saja yang tinggal? Saat meninggal ibu siapa saja yang tinggal? Untuk melihat dalam keadaan itu siapa yang jadi ahli waris masing-masing. Mari kita lihat siapa ahli warisnya ya. Tadi seluruh hadir yang menjadi ahli waris 5 orang. Lain semuanya bukan ahli waris. Lain semuanya bukan ahli waris dan tidak punya hak sedikit pun daripada harta yang ditinggalkan oleh orang mati. Siapa 5? Anak perempuan, anak laki-laki, ayah kandung si orang meninggal, ayah kandung, mamak kandung orang yang meninggal. Kalau yang meninggal laki-laki, kalau dia sudah kahwin, isteri yang sah saat ia meninggal. Hanya itu. 1, 2 atau 3 bahkan 4 isteri. 4 itu ahli waris. Nah, itu kalau semuanya ada. Yang lain jangan tanya, bukan ahli waris. Lain bukan ahli waris. Abang bukan ahli waris, kakek bukan ahli waris, nenek bukan ahli waris. Dalam kondisi meninggal ada 5 yang tadi. Kalau salah satu yang 5 tidak ada, tidak ada ayah, tapi ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada mama si mayit, ada kakek, maka yang jadi ahli waris adalah jadi ganti bapa kakek, lain bukan ahli waris. Ya. Tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki, lain lagi jadi ahli waris. Barulah tampil cucu laki-laki jadi ahli waris dan cucu perempuan dari anak laki-laki jadi ahli waris. Kalau enggak ada anak laki-laki, ayah tidak ada, kakek jadi ahli waris. Ada maka yang jadi waris bertambah banyak. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki dan
kakek, ibu, suami atau isteri. Masih 5. Kalau dari itu masih 5. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka siapa yang jadi ahli waris? Terus ke bawah tidak ada. Kalau dalam hukum perdata, ahli waris suami atau isteri. Lain, hilang. Dalam hukum perdata, yang jadi ahli waris suami atau isteri. Meninggal suami, isteri jadi ahli waris. Mentau isteri, suami ahli waris. Makanya, itu dalam hukum perdata. Ayah dan ibu terhalang oleh suami atau isteri. Kandang anak cucu. Berarti meninggal kok cok bina harta untuk isteri. Meninggal isteri cok mendung bina kok. Tidak ada hubungan. Karena pengaruh inilah seolah-olah meninggal salah satu suami isteri, seolah-olah yang tinggal itulah yang mengambil alih semuanya harta. Padahal yang menurut hukum Islam bukan demikian. Kalau seorang laki-laki meninggal, gak ada anak, gak ada cucu dia, maka yang jadi ahli waris adalah ayah, ibu, isteri. 3 orang. Kalau sekarang tidak ada ayah sudah meninggal, ada kakek, berarti itu saudara-saudarinya tidak terhijab atas satu kaul. Baru tampil saudara. Jadi kalau kita urutkan daripada saudara kandung atau saudara sebapa, kapan mereka jadi ahli waris? Ada yang meninggal, abang yang meninggal. Kapan kita jadi ahli waris? Bila tidak ada anak laki-laki, enggak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki dan tidak ada ayah. Si mayat. Baru gutanya saudara jijit ke ahli waris. Ini belum berapa dapat nanti. Ini yang harus dilihat urutnya. Tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada saudara, tidak ada saudari. Sebapak, seibu dan seibu sebapak, bahkan seibu. Siapa ahli waris? Tetap ada ahli waris. Jangan pikir kalau enggak ada anak, enggak ada ayah, enggak ada ibu, lantas tidak ada ahli waris. Bukan. Enggak ada abang, enggak ada adik. Enggak ada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Kalau itu tidak ada, maka yang jadi ahli waris anak laki-laki saudara sekandung atau anak laki-laki saudara sebapak. Belum naik kepada saudara bapak, paman, belum naik kepada paman. Paman, baik paman seibu sebapak, itu masih dia bukan ahli waris karena sifatnya ahli waris. Inilah yang wajib untuk dipahami. Setiap kondisi orang yang meninggal, tidaklah semua orang yang ada hubungan bisa mewarisi itu jadi ahli waris. Dan tidak pernah untuk bisa menyerah mencari ahli waris. Tidak mencari ahli waris salah satu juga perbuatan yang membuat aniaya dan tidak halal. Sesuatu di dalam Islam yang disuruh cari tidak kita cari, bahkan kita tutup-tutup, itu adalah perbuatan yang salah. Karena seseorang meninggal dunia, kita tidak tahu anaknya enggak ada, adiknya enggak ada, kakaknya enggak ada, siapapun enggak ada. Kalau demikian, ia tidak punya ahli waris. Tidak bisa seperti itu. Tuh, cari dulu. Ayahnya siapa nama? Saudara ayahnya siapa? Anak-anak dari itu siapa? Cari dulu. Setelah dicari, tidak ada. Maka cari yang zawil arham. Keturunan daripada ibu-ibu. Ataupun keturunan daripada keluarga yang pihak ibu. Setiap ahli waris yang diselang oleh perempuan, maka keturunannya zawil arham. Cari itu dulu. Tidak bisa kita katakan bahwa tidak punya ahli waris.
Baru-baru ini ada kejadian di daerah Sumatera Utara yang keluarganya ada di sini. 10 tahun kemudian ada kakaknya di sana satu. Pergilah ke sana. 10 tahun yang lalu sudah meninggal, tak diberitahukan. Padahal dia tahu di sini ada keluarganya. Semua harta bahkan sudah diambil oleh keluarga daripada mantan suaminya. Padahal harta itu adalah harta daripada perempuan yang meninggal itu. Tapi semuanya sudah diambil oleh anak-anak tirinya. Dia kahwin dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu punya anak. Meninggal isterinya ini yang sebatang kara tak punya anak. Keluarga ada di sini. Tidak pernah diberitahukan bahwa mereka punya ahli waris. Suaminya sudah meninggal. Semua harta dikuasai dan dianggap milik mereka semuanya, anak-anak daripada mantan suaminya. Suaminya sudah meninggal. Ada anak tiri. Hubungan baik sekali. Tinggal bersama anak tiri. Apakah jasa hubungan itu bisa untuk menguasai? Tidak. Kalau tidak ada pesan. Bahkan kita sekarang banyak orang yang ribut dengan masalah jasa. Satu keluarga, anaknya entah ke mana. Lantas orang tuanya tinggallah dengan seorang cucu dari anak perempuan. 12-13 tahun diurus oleh dia. Diberi obat. Dimasak nasi. Dan pokoknya dia khadimnya. Sekarang meninggal. Dengan meninggal, menjadi seolah-olah yang 15 tahun khadim, dia punya hak mendapatkan jasa di situ. Tidak ada. Kalau ingin dapat jasa, buat akad lebih duluan. Saya ini bukan ahli waris. Saya menjaga kakek atau nenek. Lantas nanti ahli waris kakek atau nenek ada di Jakarta. Ada di Medan, ada di Singapura, ada di mana-mana. Saya ini zawil arham. Cucu kakek dari pihak anak perempuan mama saya sudah meninggal. Saya sayang kali sama bapak. Tetapi saya tidak punya warisan apapun daripada kakek. Sekarang kakek mau enggak membayar saya? Oh, mak kerah salahnya. Cik kerah masalah peng. Masalah peng kerah. Oleh kerana mereka berdekat saja dengan pihak kakeknya. Kakek sekarang wasiatkanlah. Berwasiatlah kakek. Tak apa-apa untuk minta. Tolong kakek wasiat. Andai kata kakek meninggal dunia nanti, rumah ini dan bulan ini adalah saya wasiatkan untuk diberikan kepada cucu yang menghadamku 15 tahun. Tapi anak tu jangan mati. Nanti pak gerak apa meninggal ini. Wasiat. Itu milik dia penuh. Dan tidak halal diambil oleh ahli waris. Apa susahnya dengan berwasiat? Ini kepada kita-kita ini ya. Enggak punya anak. Enggak punya keluarga. Tapi kita tinggal dengan cucu. Yang cucu kita itu adalah bukan ahli waris. Karena masih ada anak-anak kita yang ramai merentetan. Otomatis cucu yang bapaknya sudah meninggal ini enggak dapat. Sekarang pesan wasiat. Wasiat dalam Islam tak perlu harus untuk harus dinotaris. Ucapkan saja, "Hei Dengku Imam, nyolong pegabada Dengku Imam, bila nanti aku singkat usia saya, ini cucu saya lah yang menjaga saya selama ini. Maka andai kata aku meninggal dunia, 1/3 daripada hartaku milik dia." Tanya icok-icok jintu. Itu tidak ada ahli waris yang bisa untuk menghadam ataupun untuk menghambatnya. Itu milik dia penuh. Nah, dan haram diambil sebelum selesai. Ini perintah Allah. Mim ba'di wasiyatin yusibiha audan. Berikan dulu kepada wasiat-wasiat yang itu sah karena dia bukan ahli waris.
Tak perlu harus ketergantungan kepada kakaknya ataupun ya kepada seluruh anak-anak atau mabitnya atau pamannya yang ada jauh dengan dia. Pulang enggak apa-apa. Wasiat sudah ada dan itu sudah sah. Nah, sementara ini kalau saya wasiat untuk dia, nanti kalau aku miskin aku makan apa? Kita berpikir kadang-kadang seperti demikian, Pak. Ini kalau saya wasiat, nanti kalau saya miskin, saya mau makan apa? Tidak apa-apa. Wasiat boleh dibatalkan. Kalau sudah betul dan kita butuh, tak perlu harus untuk mencabut dengan ucapan wasiat itu. Tapi boleh dan tidak ada hukumnya itu adalah makruh pun tidak. Kebetulan ini butuh duit dan kita ingin untuk mau beli mobil. Tanah yang sudah kita wasiatkan untuk dia, untuk cucu kita yang menjaganya, sekarang kita ambil dan kita jual. Sah. Karena wasiat belum berpindah milik. Masih milik kita. Dengan dijual, ditasarufkan ataupun dipergunakan daripada harta yang diwasiatkan, otomatis itu adalah bentuk pembatalan terhadap wasiat. Tidak harus diganti yang lain. Itu bentuk membatalkan wasiat dari pihak orang yang berwasiat. Apa susahnya? Mengapa kita tidak mau berwasiat? Masalah anak patah titik. Apa susahnya dengan kita berwasiat? Inilah yang kita kadang-kadang tidak mencari celah hukum yang membuat orang yang akan kita tinggalkan tenang. Tapi kalau diwasiat, ia tidak rugi. Oh, kita misalnya takut nanti miskin, ambil kembali, jual. Bisa saja dijual. Ini ahli waris. Maka seluruh ahli waris yang ada sebab mewarisi, apakah dia zawil furud ataupun ia itu asabah, yang ada dalam 25 orang yang pernah kita sampaikan dulu. 10 orang perempuan dan 15 orang laki-laki itu ahli waris. Tapi tidak dalam setiap saat mereka menjadi ahli waris. Karena berlaku daripada siapa menghalang siapa. Siapa? Saya ulang kembali sekilas. Yang perempuan 10 orang yang ahli waris. Ahli waris pokok. Siapa? Anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ibu si mayit. Nenek si mayit. Kemudian nenek si mayit pihak bapa. Kemudian saudari kandung si mayit. Saudari sebapak si mayit. Saudari seibu si mayit. Kemudian baru yang ke-9 isteri si mayit. Yang ke-10 orang yang memerdekakan si mayit, dia perempuan, disebut dengan mu'tiqah. Ada lebih dari itu. Nah, itu ingat. Tapi tidak 10-10-nya dalam satu ketika menjadi ahli waris. Di antara yang 10 itu 8 karena hubungan kerabat. 1 karena perkawinan isteri. 1 karena pemerdekaan budak dengan atau wilayah. Hanya itu. Apa susah menjaga hukum Allah? Apa susah untuk menghindar daripada neraka Allah? Oleh karena demikian, nafsu ini dia mencari jalan gampang. Padahal hasilnya mudah, halal, baik apabila kita mau mencari jalan yang halal. Walaupun dengan hilah yang akan kita cari, menghindar daripada tak tabrak dengan ayat Allah, tak tabrak dengan hadis Rasul. Dan inilah orang yang tidak kadang-kadang susah dibilang. Bahkan terkesan ilmu ini susah kali. Yang laki-laki 15. Anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ayah, kakek, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapak. Paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. 2 orang lagi, suami dan mu'tiq. Laki-laki yang memerdekakannya. Hanya 15 orang. Tambah 10, 25. Kok berat sekali sih mengingat. Tapi itulah yang saya bilang tadi, 25 ini
Bila kumpul semuanya, 5 yang menjadi ahli waris. Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau meninggal suami, isteri. Kalau meninggal isteri, suami. Hanya 5 itu. Karena tak pernah bertemu dua-dua ada suami isteri. Seorang meninggal dunia, ia meninggalkan suami isteri, tak ada. Tapi yang ada seorang meninggal dunia meninggalkan isteri. Atau orang meninggal dunia, ia tinggalkan suami. Ditinggalkan suami dan isteri tidak terjadi. Mengapa? Karena enggak tahu siapa yang meninggal. Karena semua dikata suami, isteri, paman, macam-macam. Itu sebutan si mayat kepadanya. Bukan sebutan ahli waris kepadanya. Makanya kadang-kadang yang susah untuk kita pahami, seorang meninggal dunia, ia tinggalkan mama. Rupanya mama anak-anak, padahal isteri si mayat. Itu bukan mama. Karena sebutannya adalah orang meninggal, bukan sebutan ahli waris anaknya. Kalau orang meninggal menyebutnya itu isteri. Kalau anak menyebutnya mama dia. Menyangkut isteri boleh mama, boleh tidak. Yang penting orang meninggal itu dia tinggalkan isteri yang sah saat ia meninggal. Nah, anaknya boleh anak dari isteri itu, boleh anak dari isteri yang lain. Maka sebutannya adalah sebutan orang yang meninggal. Nah, itu yang saya bilang tadi. Andai kata 25 ini ada di antara mereka yang tidak ada menurut urutan masing-masing, maka saat itu yang menjadi ahli waris berpindah kepada siapa derajatnya yang paling dekat. Oleh karena demikian istilah patah titik itu adalah istilah kita. Dalam ilmu faraid tak pernah dikenal patah titik. Yang ada anak menghalang cucu. Kalau sudah ada anak, maka cucu adalah urutan selanjutnya. Bukan patah titik. Anak boleh ayah dia, boleh bukan. Nah, karena cucu itu yang meninggal ayahnya. Yang ngambil pusaka bukan pusaka ayah dia. Yang pusaka nenek, kakek. Kakek itu punya anak. Dia cucu. Maka cucu terhalang dengan sebab ada nenek. Ataupun dengan sebab ada dari paman-paman dia yang merupakan anak dari. Ini ahli waris. Setelah kita tahu ahli waris, rumitnya disebut dengan ilmu ini, itulah pada hijab mahjub. Ya. Makna hijab mahjub, siapa yang menjadi penghalang sehingga gugur dari ahli waris dengan sebab ada ahli waris lain yang paling dekat dengan si mayat. Maka itulah, maka ilmu ini disebut dengan hijab mahjub, dan inilah yang disebut oleh para ulama haram memutuskan tentang pembagian pusaka kalau tidak menguasai ilmu hijab mahjub, karena dikhawatirkan memberi kepada orang yang tidak berhak, tidak punya hak akan hak orang lain. Maka inilah yang terjadi. Ya, silakan, ada waktu 5 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 25 ahli waris tadi yang sampaikan, ada saudara kandung, kemudian ada saudara sebapak. Saudara bapak kalau nggak salah kami mungkin nanti pilihnya. Bapak waktu nikah siri. Dari hukum Islam biasa ada wali, ada mahar, ada mangkum, sah dari hukum, tapi tidak ada pencatatan. Kemudian dari pihak istri yang pertama tidak mau membagikan ahli waris sebapak. Itu apakah kekuatan dalil? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting untuk kita hidup ini bukan dunia saja, tapi dunia akhirat. Hukum Allah yudkhilhu naran khalidan fiha yang kita sebut malam itu khalidan fiha, an-nar bukan di dunia. Dia di akhirat. Disebut dia itu anak adalah anak yang lahir sah menurut nikah dalam hukum Islam, bukan sah menurut kata negara. Nah, oleh karena demikian bagi orang yang beriman dengan Islam dan syariat Rasulullah, maka
Anak yang ada buku nikah dengan anak isteri yang tidak ada buku nikah dalam hukum Islam nyan santut. Nyan santut. Anak yang ada buku nikah dengan tidak ada buku nikah itu anak. Dan tidak halal diambil oleh siapapun hak si anak yang ada buku nikah. Seandainya seorang hakim dia bertanggungjawab dengan Allah, dia walaupun tak formal akan harus memaksa pihak itu, kamu telah menzalimi daripada hak orang lain. Katanya hak anak orang mati, bukan hak anakmu saja. Anak yang punya buku nikah dengan anak yang tidak punya buku nikah, andai kata nikah mereka sah dengan rukun yang 5, rukun nikah 5, maka santut mereka itu, mereka mendapat pusaka sama orang tua. Yang zalim mana? Anak yang bukan buku nikah, ada buku nikah tapi di luar daripada nikah yang sah. Leh bulan tarupah likut mah budah dapat melatah tak berarti. Iji leh bulan kai mengandung. Nyan haram cak iji. Iji tidak ada hak mendapat pusaka sama laki-laki, itu suami mamaknya, bukan ayahnya. Walaupun secara ilmu pengetahuan diteliti, dia itu anak laki-laki yang mengawini mamaknya. Yang anak dia mana? Yang lahir setelah dia, setelah nikah. Anak yang jatuh manikam di yubak pisang, yang gedrap pe mulazah ke pegatip, nyan kon anak ganyan, nyan anak mak ke, anak perumah. Andai kata hanaga mengkawin dengan perumah dalam hukum Islam, dalam mazhab Syafi'i, jih mengkawin dengan inongnya. Nyan anak yang lahir bunuh lagak. Nyan adalah menyata teliti memang adalah sumber dari dia. Tapi jatuh manikam di luar akad nikah yang sah. Kemudian dia perempuan. 15 tahun kemudian jadi gadis. Cantik. Dengan mak yang hanam kahwin. Tapi mereka kahwin dengan mak je dia. Yang kaji anak tiri, anak perumah. Walaupun lahir daripada dia. Tapi kalau tidak kahwin sama sekali. Kemudian anak itu lahir. Setelah lahir, 15 tahun kemudian, tamat SMA. Wah, cantiknya bukan main. Kayak binatang pelung. Bagaimana? Boleh kahwin dia. Nyan ban dalam Islam. Ma'unlah hormatalah. Nyan ia yang red je kejih nyan ia hanaga hormat. Karena ia nyankan dengan nikah yang sah. Berbeda dengan tadi, dengan nikah yang sah. Walaupun tidak ada buku nikah. Itu beda. Di sinilah. Atetruk balaganyan iman. Makanya baik som-som. Menyona penikah karena drop urang kaliana awai itamong kajet ke janin ataupun kajatuh manikah nyan catat beget baik zalim getanya orang tua gampung bak tak terbit surat uronyo ka menikah to penikah ya ka meninggal to ahli waris anu padakon anu nyan je ke zalim madu menyuruh penikah dia. Artinya oleh suami mamaknya, dia enggak sah nikahnya. Karena dia bukan walinya. Baik, Bapak Ibu silakan. Saya pikir ini waktunya sudah habis. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita sambung kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.